Puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Hari-hari ini seluruh umat Kristen bergembira, bersukacita karena bersiap dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi saat kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, saya harap saudara dan saya juga saudara mengerti dengan benar, dengan baik bahwa sesungguhnya kita tidak sekedar merayakan seorang anak yang baru lahir, atau orang bilang kita sebut ulang tahun, tidak. Tetapi sesungguhnya kita sedang merayakan, mengingat kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, coba saudara baca kembali dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-31. Dikatakan Lukas pertama ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ini pernyataan malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Tetapi kepada Yusuf dikatakan begini, saudaraku, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada Yusuf dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, dan anak itu kau beri nama Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, tapi dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 12, kepada para gembala malaikat berkata begini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami dengan benar. Ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan kelahiran, kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan, nama Yesus, kalau dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani Yehoshua, Yehoshua atau Yesus, itu adalah berarti pembebas, penyelamat. Saudara dikasih Tuhan, sehingga ketika saudara dan saya mengerti ini, kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala, bahkan saudaraku, Simeon menaikkan ucapan syukur. Dia juga berkata tentang penyelamatan ini, saudaraku. Saudara perhatikan bersama-sama bagaimana pernyataan Simeon di sini. Dia menyatakan, dia menaikkan pujian setelah dia bertemu dengan Yesus. Dia menaikkan satu pujian tentang penyelamatan yang Allah lakukan. Lukas pasal yang kedua ayat 29 sampai 30 dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara perhatikan ini, kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala, dan Simeon menjelaskan, melihat Yesus datang sebagai juru selamat, pembawa keselamatan. Apa artinya, saudaraku? Juru selamat itu membebaskan kita dari dosa. Apa artinya itu, saudaraku? Membebaskan kita dari kekuasaan si iblis. Kita diselamatkan dari apa? Karena kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita dibebaskan dari kematian kekal. Inilah penyelamatan yang Yesus lakukan buat umatnya. Di mana saudara dan saya dibebaskan dari dosa. Saudara dan saya dibebaskan dari kekuasaan si iblis. Sehingga saudara dan saya bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik dosa, tetapi saudara dan saya milik Allah. Dan saudara dan saya diberikan kepastian keselamatan, di mana saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Saudara dan saya tidak lagi menerima penghukuman. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara saya merayakan Natal,
kita merayakan penyelamatan hidup kita. Oleh karena itu sangat wajar untuk kita selalu bersuka cita, bergembira karena saudara dan saya merayakan pembebasan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.